Nikodemus mau datang kepada Yesus dengan gaya-gayaan seperti itu. Seolah-olah Yesus bilang gini, wah aduh, tamu agung nih, ya hebat nih. Orang Farisi nih, orang ahli Taurat nih, jabatannya apa? Bro Nikodemus, waduh tinggi banget, waduh jabatannya banyak banget, waduh doktor, insinyur, profesornya begitu banyak, master, MM segala macam, MTH, STH dan segala macam. Nggak ada gunanya. Hanya percaya. Orang kayak gini nggak mudah percaya, saudara. Tetapi ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang paling terkenal sebagai penginjilan. Begitu besar, bukan kasihmu kepadaku, kasihmu kepada Allah bukan, tetapi kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan. Sama-sama katakan mengaruniakan. Karena itu kita belajar, kita percaya bahwa pribadi Yesus itu adalah pribadi kasih karunia. Sama-sama katakan pribadi kasih karunia. Amin. Pribadi kasih karunia yang setiap orang, setiap gender atau status sosial, suatu pribadi, suku, bangsa, bahasa, apapun, kalau percaya memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Berapa lama Pak? Selama-lamanya. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Nikodemus. Ayat 17 katakan, sebab Allah mengutus anaknya, anak yang tunggal, ini dikatakan satu-satunya, paling dikasih, the best dari surga. Bukan kasih malaikat, kamu aja yang korban buat manusia, enggak. Atau kirim harta surga, itu kita punya berapa harta, kasih setengahnya deh buat selamat manusia. Enggak. Anak yang tunggal yang satu-satunya yang sangat dicintai ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, ya, bukan untuk condemn, bukan untuk menghukum. Sama-sama katakan bukan untuk menghukum. Makanya dikatakan sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Saudara harus percaya mutlak 100%. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Ya, bukan untuk menghukum dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Anak-anaknya oleh Dia. Nggak bisa, nggak ada jalan lain. Tidak di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam satu nama. Nama Yesus. Itu yang Tuhan sampaikan akhirnya kepada Nikodemus. Ya, implikasinya apa? Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ya tidak akan dihukum. Saya lagi diulang-ulang. Tidak akan. Sudah nggak perlu mengharapkan hukuman kalaupun sudah gagal, kalau sudah di dalam Yesus. Saudara hanya menyatakan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dosa saya sudah dihapus, sudah dilupakan. Shalom saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama hukum Taurat sudah berlalu, sesungguhnya yang baru kasih karunia Yesus Kristus sudah datang. Dan kita terus mendengar kabar baik, saudara, diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Ya, kita hanya datang kepada Tuhan dengan kerinduan untuk memandang Dia. Ya, kita nggak perlu berpura-pura datang kepada Bapak kita. Sama-sama katakan Bapak kita. Bapak saya. Yesus, engkau Bapak saya. Yesus, engkau Bapak saya. Dan kita anaknya. Kita datang kepada Dia nggak perlu berpura-pura. Karena Dia mengetahui segala sesuatu. Ya, Yesus tidak tertarik juga dengan hal-hal rohani. Maksudnya gini, kedudukan rohani atau pengetahuan rohani.
Coba kita akan renungkan. Ya, melanjuti, saudara boleh melihat tayangan yang sebelumnya bahwa tentang pemimpin muda yang kaya yang disandingkan juga dengan Sakius, seorang bos kaya juga, tapi pemungut cukai. Ya, bagaimana malah keselamatan itu terjadi pada Sakius. Kenapa? Karena dia datang sebagai anak kecil. Yang satu datang dengan performance dia, yang dia unggulkan, supaya dia mendapat perkenanan Yesus. Malah terjadi yang sebaliknya. Jangan sampai kita nggak memahami sikap Yesus, ya. Jadi datang apa adanya, kita merendahkan diri di hadapannya. Saya bacakan mulai dari Yohanes 3 ya. Saudara catat aja dulu beberapa ayat yang kita akan renungkan. Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Yohanes 4 seluruhnya, ya. Yohanes 3 disandingkan dengan Yohanes 4. Jadi Roh Kudus membuat compare and contrast. Sama-sama katakan compare and contrast. Ya, membandingkan dan mengkontraskan. Supaya saudara dan saya mengerti. Oh, datang kepada Yesus seperti ini, sama datang kepada Yesus ini kok beda ya? Nah, kenapa? Ya, nanti kita lihat. Dan Mazmur 91 ayat 15. Ya, Mazmur 91 ayat 15. Oke, kita akan lihat dulu ya bagaimana Nikodemus, seorang Farisi yang minta waktu sama Tuhan, tapi dia datang malam-malam ketemu Yesus, ya, karena dia malu. Bukan malu aja, dia nggak mau orang lain ngelihat, ya. Oh, dia pengikut Yesus juga, dia nggak mau. Ya, masih ada jubahnya ini yang menahan dia, harga dirinya yang menahan dia. Mungkin beberapa dari saudara dengar kasih karunia, saudara lihat, oh, ini tentang Yesus semua ya. Ini tentang karya Yesus semua ya. Ini tentang supply Tuhan semua ya. Tapi jaket saudara atau jubah saudara atau kedudukan saudara atau kedudukan saya itu menahan kita untuk menerima. Kenapa? Ya saudara udah dengar. Itu yang hyperglycemic. Oh, itu yang license to sin. Oh, itu yang begini dan begitu. Kabar-kabar buruk yang iblis mau sematkan kepada orang-orang percaya Yesus sungguh-sungguh nih, murni 100% kasih karunia. Tapi iblis mau sematkan, pasang rambu-rambu. Supaya apa? Supaya orang Kristen jangan bangkit dan berkuasa. Supaya orang Kristen itu jangan menerima sepenuhnya supply dari Tuhan. Praktisnya apa, Pak? Ya jangan sampai orang Kristen itu sehat terus. Dimudahkan lagi. Menerima kemakmuran Kristus. Keluarganya baik. Istri anak-anaknya baik. Pendidikannya baik. Semuanya baik. Kenapa? Karena sepenuhnya di dalam Kristus. Wah, luar biasa ya. Tapi coba kita lihat Nikodemus. Kemudian dia tanya, Tuhan, ini yang kayak gini nih, engkau ini nggak mungkin melakukan yang mujizat-mujizat kayak gini kalau nggak dari Allah. Nah, Yesus menanggapi ya. Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi Yesus langsung ya mengucap langsung. Karena dia kalau masalah pengetahuan, dia merasa dia tahu. Si Nikodemus ini. Kalau kamu nggak lahir dari air dan roh, kamu nggak diselamatkan. Ya, kamu harus. Ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi kamu tidak tahu dari mana ia datang, kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Paulus bilang, nggak ada yang tahu, kamu juga nggak tahu. Ya, karena ini bicara tentang roh.
bagaimana Tuhan memandang kita yang ditebus. Itu rohnya. Sehingga kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Bahkan orang-orang Kristen, kalau kita bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Mereka menentangnya. Mereka bilang sesat. Padahal firman Tuhan yang menulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia tidak mengenal dosa, tidak tahu dosa, tidak berbuat dosa. Telah dijadikan dosa buat kita. Dan dijelaskan di anak kalimat. Sehingga kita menjadi kebenaran Allah dalam Kristus. Segala dosa kita diampuni. Segala dosa kita dihapuskan. Dan itu perkataan Tuhan. Dan itu karya Tuhan. Yang dia sudah kerjakan. Tetapi orang mencoba menentangnya. Karena tidak lahir dari ayat dan roh. Tidak mau mengerti. Ya, jadi tiba-tiba Nikodemus langsung ya dihujam gitu. Dan dia tidak tahu. Gimana? Saya masa mesti lahir lagi? Saya udah tua gini. Masuk perut ibunya lagi. Keluar lagi. Ya. Maka jawab Yesus bilangin ayat 10. Engkau adalah pengajar Israel. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Wah, ini bahasa tinggi ini. Ya. Bahasa teguran sebenarnya. Datang kepada Yesus dengan jubah, dengan jabatan imam, atau pendeta, atau pejabat di sinode, atau apapun. Dan merasa, oh kasih karunia. Yang rendahan itu ya. Yang ilmunya cuma setengah itu. Yang cetek itu. Yang miskin itu ya. Yang susu itu ya. Yesus menghujam ke rohnya. Ya, dan berkata, kamu nggak ngerti hal-hal seperti ini? Kalau kamu tidak dilahirkan dari roh, kamu tidak diselamatkan. Dia tidak tahu tentang kelahiran baru. Ya. Dan saya teruskan aja ya, Yesus mencoba menjelaskan supaya Nikodemus itu langsung ditangkap secara roh. Dia nggak lagi membanggakan performance dirinya, jubahnya. Yohanes 3 ayat 13. Jika ada seorang, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tuhan Yesus to the point sekarang. Tidak ada orang yang naik ke surga selain Anak Manusia, aku, Yesus, yang turun dari surga. Ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Dia merefer Musa yang meninggikan ular tembaga yang ditinggikan. Dan setiap orang memandang di pagut ular beludak, memandang sembuh, memandang luka tidak sembuh, mati. Setiap orang harus memandang Yesus, bukan memandang jabatannya, bukan memandang kekayaannya, bukan memandang status kedudukan sosialnya. Nggak laku, saudara. Atau performance-nya. Telah melakukan ini dan itu, merasa jasanya udah banyak, udah nyumbang banyak buat gereja, udah banyak memberi makan orang miskin mungkin, dan membawa kepada Tuhan. Tuhan, saya ini orang baik, ini saya saleh nih. Nggak laku. Kesalehannya seperti kain cemar. Tetapi hanya meninggikan Yesus, memandang yang ditinggikan oleh Allah. Ya, ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dari masuk ke roh, Tuhan melihat sesuatu yang simpel. Hei Nikodemus, hanya percaya. Sama-sama saya katakan, percaya. Beroleh hidup yang kekal. Zoe Aionos. Dalam bahasa Yunaninya ya. Hidup, given life yang kekal. Ya, Aionos.
kekal, tidak habis-habis. Ya, gambaran perjanjian lama. Ular tembaga ditinggikan karena Musa disuruh Tuhan. Ternyata ini hanya bayangan. Yang substansinya adalah Yesus sendiri ditinggikan. Supaya apa? Supaya setiap orang melihat karyanya, salibnya, diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Saudara, ya. Jadi kepada siapa dipercayakan keselamatan? Kepada orang percaya. Sama-sama sekali lagi dengan saya katakan, percaya. Percaya. Jadi percuma. Nikodemus mau datang kepada Yesus dengan gaya-gayaan seperti itu. Seolah-olah Yesus bilang ini, wah, aduh, tamu agung nih, ya, hebat nih, orang Farisi nih, orang ahli Taurat nih, jabatannya apa? Bro Nikodemus, waduh, tinggi banget, waduh, jabatannya banyak banget, waduh, dokter, insinyur, profesornya begitu banyak, master, MM, segala macam, MTH, STH, dan segala macam. Nggak ada gunanya. Hanya percaya. Orang kayak gini nggak mudah percaya, saudara. Tetapi ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang paling terkenal sebagai penginjilan. Begitu besar, bukan kasihmu kepadaku, kasihmu kepada Allah bukan, tetapi kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan, sama-sama katakan mengaruniakan. Karena itu kita belajar, kita percaya bahwa pribadi Yesus itu adalah pribadi kasih karunia. Sama-sama katakan pribadi kasih karunia. Amin. Pribadi kasih karunia. Yang setiap orang, setiap gender atau status sosial, suatu pribadi, suku, bangsa, bahasa, apapun, kalau percaya memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Berapa lama, Pak? Selama-lamanya. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Nikodemus. Ayat 17 katakan, sebab Allah mengutus anaknya. Anak yang tunggal ini dikatakan. Satu-satunya yang paling dikasih. The best dari surga. Bukan kasih, malaikat kamu aja yang korban buat manusia. Enggak. Atau kirim harta surga. Itu kita punya berapa harta. Kasih setengahnya deh buat selamat manusia. Enggak. Anak yang tunggal yang satu-satunya yang sangat dicintai. Ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, ya, bukan untuk condemn, bukan untuk menghukum. Sama-sama katakan bukan untuk menghukum. Makanya dikatakan sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Saudara harus percaya mutlak 100%. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Ya, bukan untuk menghukum dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ada kata-kata oleh Dia. Nggak bisa, nggak ada jalan lain. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam satu nama. Nama Yesus. Itu yang Tuhan sampaikan akhirnya kepada Nikodemus. Ya. Implikasinya apa? Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Sekali lagi diulang-ulang. Tidak akan. Sudah nggak perlu mengharapkan hukuman kalaupun sudah gagal. Kalau sudah di dalam Yesus. Sudah hanya menyatakan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dosa saya sudah dihapus, sudah dilupakan. Taken away. Kalau jaket aja jasa ini di taken away. Diambil. Udah nggak ada lagi, saudara. Kami juga diambil. Ya, barang siapa percaya, ia telah berada. Barang siapa tidak percaya. Nah, sini sebaliknya. Ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Ia telah ada berada di bawah hukuman. Sebab tidak percaya. Sebab ia tidak percaya. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Tidak ada
harapan ya dalam pelayanan kematian hukum Taurat. Nggak ada harapan. Ya. Ayat 19, dan inilah hukuman itu. Terang, Yesus telah datang. Hukum Taurat. Ahli Taurat ini, orang Farisi, Nikodemus. Kalau dia nggak percaya Yesus, dia nggak menerima terang. Dia tetap di bawah kegelapan. Tapi terang, Yesus telah datang ke dalam dunia. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan. Hei Nikodemus, apakah kamu masih menyukai kegelapan? Hukum Taurat pelayanan kematian, kegelapan. Daripada terang, ya daripada terang. Yesus. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Apa itu perbuatan yang jahat? Menyukai kegelapan daripada terang. Saudara, kalau saudara diminta, saudara lebih menyukai kegelapan apa terang? Jawabnya apa? Terang. Amin. Siapa itu terang? Yesus kasih karunia. Karena segitu besar kasih karunia Allah. Sehingga dikaruniakan. Segitu besar kasih Allah. Karena cuma-cuma kasih karunia. Sehingga diberikan, dianugerahkan grace, amazing grace kepada kita. Supaya barang siapa percaya. Sama-sama katakan sekali lagi, percaya. Ya, compare and contrast. Sekali lagi sama kalian, compare and contrast. Tadi kita lihat, Nikodemus akhirnya selamat, betul. Ya, tetapi cukup alot. Yesus mesti masuk ke dalam intinya. Ketika dia bilang ini, Tuhan saya nggak ngerti deh, seluruh ayat-ayat lahir dari ayat roh. Kira-kira begitu. Nah, ini keselamatan. Kamu nggak perlu banyak-banyak ngerti. Kamu percaya aja dulu. Nanti kamu mengerti berikutnya. Kamu akan mengerti dengan mengerti dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan di pasal keempat, Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Yesus berjalan dari Galilea, ya, Kana, dan Yesus membuat jebakan berkat, ya, jebakan berkat. Dia spesial nyimpang ke Samaria, duduk di pinggir sumur sampai sepi, siang terik, datang perempuan Samaria. Dan Tuhan nggak berkata, kamu mau air roh nggak? Atau nih air roh kudus nih? Bukan. Dia bilang, beri aku minum. Manusia biasa aja. Beri aku. Ya udah, kamu orang asing, orang Yahudi minta minum sama aku. Ya. Dan Yohanes cuma bilang, kalau kamu tahu siapa aku, kamu nggak haus lagi nih, karena kamu minta air daripadaku yang tidak akan kamu haus lagi karena mengalir air hidup dari diri kamu. Saya nggak mau bicarakan itu ya, tapi saya mau masuk langsung kepada bagaimana orang yang datang kepada Yesus apa adanya. Ya mungkin tanpa sengaja. Tuhan Yesus bikin jebakan berkat sebenarnya buat perempuan Samaria ini. Ya, coba kita lihat kisah itunya aja. Ya, bagian Yohanes 14 ini sangat kaya tentu saja ya. Yohanes 4 ayat 16 kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Ini jebakan berkat, ya. Kata Yesus, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Aku tidak mempunyai suami. Jawaban sederhana, jujur, polos apa adanya. Langsung gini, kata Yesus kepadanya, tepat katamu, karena engkau tidak mempunyai suami. Tadi ngomong sama Nikodemus, kamu nggak ngerti, kamu pengajar Israel kayak gini aja nggak ngerti. Kali ini Yesus ngomong, tepat katamu. Dipuji langsung, gara-gara cuma jujur doang. Ayat 18, sebab engkau telah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu, bukanlah suamimu. Dikatakan 2 kali, dalam hal ini engkau berkata benar. Apa adanya. Sama-sama dengan saya katakan apa adanya. Itulah yang masuk di dalam perhitungan Tuhan. Dan kemudian perempuan Samaria ini
memberitakan kepada seluruh kota tempat dia tinggal, hei, ada Mesias nih. Bukannya Mesias, dia tahu semua. Saya punya 5 suami, yang ini yang tinggal sama saya sekarang juga cuma kumpul kebo. Dia memberitakan itu sebagai pemberita kabar baik. Dan sekota bisa percaya. Wah, masa ada orang sehebat itu? Saudara lihat, ini yang ajaib ya saudara. Tuhan mengatakan kepada dia, tepat perkataanmu. Ya, benar engkau yang kau bilang. Jadi, semakin datang dengan simple, semakin mudah. Sama-sama katakan, datang dengan sederhana, apa adanya semakin mudah, semakin simple. Saudara mau hidup saudara semakin ruwet, datang dengan ruwet sama Tuhan. Kalau saudara mau datang dengan sederhana, dengan simple kepada Tuhan, tidak semakin rumit. Ya, ayat terakhir, Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku. Berseru, kita nih anak Tuhan, kita udah percaya Yesus, kita cuman call. Ya, waktu itu saya bilang call. Handphone, call. Putar. Aku akan menjawab. Dia akan answer. Dia nggak akan, matiin lah. Yang dijawab biasa seperti kita ya, kalau dapat mungkin panggilan cuma nomor doang, nggak ada namanya. Tapi Yesus katakan, kalau kamu call, saya answer. Sama-sama katakan, kalau kita call, Tuhan answer. Amin. Ya, nggak sampai situ doang saja. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan menyertai dia in trouble. Saudara, dunia ini in trouble. Dunia ini di dalam waktu yang dangerous time. Tetapi Tuhan katakan apa? Aku menyertai kamu. Kamu call, saya jawab. Kamu call kapanpun, saya jawab. Dan aku menyertai kamu. Kamu nggak usah call jauh-jauh. Yesus. Kamu jangan bilang Yesus. Aku menjawab. Dan menyertai. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. I will rescue you. Aku akan merescue, menyelamatkan kamu. Meluputkan kamu. Kita ini diluputkan dari banyak hal. Tuhan berjalan di depan kita. Kita hanya tinggal ikuti jejaknya yang mengeluarkan lemak. Dan membuat engkau pesta, dibilang ya. I will rescue you then throw you a party. Memberikan kepadamu pesta. Itu dalam bahasa the message-nya ya. Memuliakan kita. Ya, jadi seperti anak bungsu yang udah compang-camping datang kepada bapaknya. Dia pikir bapaknya akan menghukum atau tidak-tidaknya terima juga tapi di bawah hukuman. Ya, saudara. Ya, dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih kasut, dipestain, dipotongin lembu gemukan. Sampai iri itu kakak sulungnya yang merasa performa dirinya nggak dianggap. Bapak, aku udah lakukan, nggak ada yang bikin, kamu nggak pernah bikin salah nih. Aku selalu taat nih, semua perintah bapak aku lakukan nih. Ya dia bohong juga lah. Nggak bisa dia seperti itu. Dan bapaknya tahu. Bapaknya tetap bilang, yang aku punya kamu punya. Kamu kan anak. Ya kan? Jadi setiap orang boleh datang kepada Bapa lewat Yesus dan menjadi anak. Dan menyebut Bapa ya Aba. Yang begitu mengasihi. Bahkan saya selalu bilang, saya paling dikasih. Pak, kalau yang lain nomor 2 dong. Enggak, semua orang boleh berkata bahwa saya paling dikasihi. Itu personal. Kenapa? Kita punya Allah yang kekal, yang Alfa dan Omega. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita kasih yang personal. Sama-sama katakan personal. Ya, jadi sombong, sok agami, mawi, hukum Taurat, pura-pura Israel, merasa punya kedudukan rohani, ya, tidak datang apa adanya. Nggak laku, sama-sama katakan nggak laku. Nggak laku, ya. Seperti anak kecil, guling-guling gitu, nyiang-nyiang sama bapaknya, mau beliin, wah, ingusnya kemana-mana, mau jungkir balik gimana. Dulu saya bilang sama anak saya, Mika nggak laku.
biarin. Ya, tinggalin aja. Ya, ikut juga. Nggak laku maksud saya sih. Ya. Tetapi Tuhan tertarik kepada kerinduan hati, kehausan apa adanya, gairah, passion. Dan marilah kita datang kepada Dia, apa adanya. Sekali lagi sama-sama katakan apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami datang kepadamu seperti anak kecil. Karena firman-Mu katakan, orang-orang seperti anak-anak inilah yang memiliki kerajaan Allah. Dan kami tahu kami memiliki Yesus. Dan kami datang seperti apa adanya. Tuhan, kami takut menghadapi, mungkin kami takut menghadapi krisis dunia ini, krisis keuangan, krisis semua pekerjaan bisnis apapun. Tetapi Tuhan, kami tahu kami nggak diberikan roh ketakutan sama Kau, tapi roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan akal sehat. Kami bersyukur Tuhan, kami punya damai sejahtera, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, karena Engkau sudah kerjakan semua di kayu salib. Dan kami nggak perlu takut, karena Engkau itu Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, tak terduga, tak menjadi lesuh, tak menjadi lelah. Tuhan katakan Kau tidak lesuh, tidak lelah Tuhan, tak terduga pengertian-Mu. Bukan karena kami tahu firman-firman itu Tuhan, tapi kami bersyukur, kami mengetahui, kami mengenal Engkau. Dan kami tahu Tuhan, bahwa Engkau memberikan semua tersedia bagi kami. Begitu banyak, exceedingly, abundantly, above all. We ask or imagine Tuhan. Jauh, sangat jauh, berlimpah-limpah. Lebih tinggi dari kami doakan, kami bayangkan. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau Bapa kami anak-Mu. Jagai semua anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu Tuhan. Hari ini jagai mereka, pelihara, protek mereka Tuhan. Dari semua kegelapan. Dan Engkau memunculkan semua anak-anak-Mu menjadi terang. Kemuliaan nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.